ProArt Studio Book adalah lini yang dibuat ASUS sesuai namanya, dispesialisasikan untuk profesional. Mulai dari creator, data analis, developer, dan masih banyak lagi. Selain itu, harganya juga dibanderol dengan cukup fantastis. Well, karena spesifikasinya bisa dibilang memang dibutuhkan oleh para profesional yang bisa membayarnya dengan harga serupa. Halo Google Ferry di sini. Beberapa hari yang lalu, gue berkesempatan nyicipin si laptop khusus profesional ini, dan here's my thought. Let's check it out. Pertama di soal desain, material dari ProArt Studio Book Pro X W730 yang gue coba ini memang tidak lebih spesial dari laptop high-end, yaitu menggunakan bahan dasar metal. Namun demikian, untuk desain, ini mungkin akan membuat para penggiat profesional cukup senang, karena berbanding terbalik dengan seri ROG yang terkenal dengan desain yang gaming banget dan LED di sana-sini, Pro X memilih bentuk yang simple namun tetap elegan bagaikan briefcase yang memang menjadi senjata andalan dari seorang profesional. Warna yang dimilikinya hanya satu, yaitu Star Grey, dan uniknya memiliki ukuran setara dengan laptop 15 inci, padahal memiliki dimensi display seluas 17 inci. Untuk beratnya sendiri berada di kisaran 2 kg, dan ya well, itu cukup nyaman lah untuk dibawa-bawa. Ngomongin soal display, ProArt Studio Book Pro X bisa dibilang memiliki layar terbaik untuk laptop profesional yang ada saat ini. Dengan dimensi 17 inci beresolusi Full HD, namun memiliki screen to body ratio hingga 92% yang membuat footprint dari Pro X lebih menyerupai laptop 15 inci ketimbang 17 inci. Yang menarik adalah rasio layar yang digunakan dari si Pro X adalah 16:10, bukan 16:9. Walau terkesan perbedaannya kecil, kalangan profesional mungkin akan sangat senang dengan screen space yang lebih luas ke bawah ini. Gue sendiri merasakan range ini cukup menarik untuk melihat lebih banyak line of code saat coding maupun saat melakukan editing video. Untuk tingkat kecerahannya sudah mencapai 300 nits, dan yang paling luar biasa menurut gue adalah color gamutnya yang sudah mencapai 97% DCI P3. Ini jauh lebih tinggi daripada sRGB maupun Adobe RGB. Selain itu, desainer yang senang mengulik soal warna, layarnya juga sudah Pantone validated agar akurasi warna yang ditampilkan sesuai dengan spektrum yang dimiliki oleh Pantone. Untuk hinge-nya sendiri cukup menarik karena bisa mencapai posisi lay flat, yang berarti layar bisa dibuka hingga 180 derajat. Fungsi nyatanya adalah bisa kalian gunakan untuk saat berkolaborasi dengan rekan kerja maupun ketemu dengan klien. Untuk soal performa, di sini Pro X juga bukan sekedar kencang, tapi juga memang powerful. Dengan prosesor Intel Xeon i2276M yang memiliki kecepatan hingga 2,8 GHz, dan juga discrete GPU yaitu menggunakan Nvidia Quadro RTX 5000 dengan 16 GB GDDR6 VRAM, membuat laptop ini memiliki performa yang cukup buas. Soal RAM-nya sendiri juga sudah mencapai 64 GB out of the box, namun masih tersedia satu slot lagi untuk ditambahkan hingga 128 GB. Ini dicapai dengan menggunakan RAM DDR4 EEC yang berarti sangat minim read-write error di dalam RAM-nya sendiri. Storage-nya juga sudah menggunakan SSD M.2 NVMe sebesar 1 TB, dan juga masih tersedia satu slot lagi untuk membaca 1 TB tambahan memori lagi. Dengan spesifikasi kunci yang dimilikinya ini, ProArt Studio Book Pro X tentunya bisa melibas banyak pekerjaan profesional tanpa harus ragu. Dalam tes yang gue lakukan dengan merender di aplikasi 3D, hasil render dapat dicapai dengan cepat di kisaran 5 menitan saja. Sayangnya, waktu untuk gue mencoba dan menguji coba lebih dalam lagi agak kurang sempat untuk si Pro X ini karena keterbatasan waktu yang dimiliki untuk saat hands-on. Untuk soal heatnya sendiri, ASUS mengklaim bahwa laptopnya akan tetap adem dengan cooling system yang dimilikinya yang memanfaatkan 71 bilah kipas berbahan dasar liquid crystal polymer. Yang menarik juga, pendingin dari Pro X W730 ini juga tetap hening walau dalam kondisi merender 3D tadi. Perihal di soal konektivitas pun, di Pro X tentunya sudah memiliki kebutuhan yang diperlukan oleh sebuah laptop profesional. Di sini ada 3 buah USB 3.1 Type A, 2 USB 3.1 Type C dengan Thunderbolt, headphone out dan audio in 3,5 mm, RJ45 LAN connection, 1 buah HDMI port 2.0, dan juga sebuah smart card reader. ASUS ProArt Studio Book Pro X ini juga memiliki fingerprint reader yang membuat laptop ini dilindungi juga oleh Windows Hello, yang pastinya cukup disenangi oleh kalangan profesional yang cukup riskan memiliki data di dalamnya. Untuk soal wireless, Wi-Fi 6 juga sudah menjadi jagoannya di sini untuk memberikan performa konektivitas jaringan nirkabel yang sangat stabil.
Fitur yang cukup penting juga di sini adalah ProArt StudioBook Pro X akan menjadi perangkat Windows yang paling maksimal meminimalisir error. Walau sudah memiliki hardware yang cukup powerful dan stabil, tentunya sebuah laptop juga perlu operating system yang sangat stabil. Windows 10 Pro for Workstations menjadi pilihan satu-satunya yang tersedia untuk Pro X ini. Windows 10 Pro ini memiliki tingkat error yang cukup kecil sehingga laptop bisa tetap berjalan stabil dalam kondisi tekanan atau masa pekerjaan yang cukup berat. Selain itu, Pro X juga sudah mendapatkan sertifikasi ISV yang menjamin kestabilan keseluruhan Pro X. Sebagai tambahan juga, Pro X ini sudah diuji coba dengan military standard, jadi dia memiliki sertifikasi MIL-G sehingga mampu melewati kasus-kasus tertentu yang biasanya dapat membahayakan laptop pada umumnya, seperti terjatuh dengan keras. Lalu ada juga sebuah fitur tambahan yang cukup menarik di sini namanya Screen Pad Plus, di mana trackpad ini bisa menjadi layar kedua dari si ASUS ProArt StudioBook Pro X ini. Dan mungkin utilasinya agak beragam sesuai kebutuhan masing-masing, tapi di sini gue cukup suka karena bisa menjadi shortcut kebutuhan tertentu agar tidak memakan screen space yang sudah nyaman ini. Dibanderol dengan harga 88 juta rupiah, Pro X memang terkesan out of reach bagi kebanyakan orang. Namun demikian, ini perlu diingat karena kalangan target profesional ini merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Kebutuhan kelas profesional berbeda dengan yang ada di kalangan umum karena adanya kepentingan soal data, performa, dan juga stabilitas dari suatu perangkat sangatlah penting. Dan juga untuk harga yang digelontorkan itu, biasanya banyak perusahaan yang akan memiliki value pekerjaan atau data yang melebihi dari harga laptop itu sendiri. Jadi apakah kalian tertarik untuk memilikinya? Atau untuk sekarang ya bolehlah masukin di wishlist dulu. Siapa tahu nanti bisa jadi kenyataan saat terjun ke dunia profesional yang jauh lebih serius lagi. Gue sendiri tertarik mungkin ketika gue sudah mulai banyak memproses data ataupun sudah semakin serius lagi di dunia editing. Sekian dulu untuk bahasan si ProArt StudioBook Pro X ini, dan jika kalian punya pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Like videonya kalau kalian suka, dan tentunya subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.